Kegiatan PKPA di PBF Agung Parmindo Indonesia mengikuti teknis kegiatan di PBF pada umumnya. Dimulai dari pengecekan kualifikasi pemasok dan pelanggan yang didukung dengan beberapa persyaratan, seperti NPWP, KTP dan SIPA apoteker penanggung jawab, surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian yang dikuasakan, surat delegasi, dan surat izin untuk PBF atau industri farmasi yang memasok obat ke PT Agung Parmindo Indonesia, atau surat izin tempat pelayanan kesehatan yang mengambil obat atau menjadi relasi dari PT Agung Parmindo Indonesia ini. Kemudian, APJ akan membuat rencana pengadaan bersama dengan Direktur PBF. Setelah itu, apoteker penanggung jawab akan membuat surat pesanan kepada pemasok untuk pemenuhan pengadaan di gudang. Nah, setelah surat pesanan diterima oleh pemasok, baik itu dari industri maupun sesama PBF, maka barang akan masuk melalui area penerimaan terlebih dahulu. Nah, di sini kemudian barang yang datang akan diangkut dengan lift ke gudang utama. Oh iya guys, nah, jadi gudang di PBF Agung Parmindo Indonesia ini terdiri dari 3 lantai ya. Ada gudang penerimaan, lantai 1, gudang obat, lantai 2, dan gudang alkes di lantai 3. Gudang utama PBF PT Agung Parmindo Indonesia terdiri dari gudang obat reguler, prekursor, obat-obat tertentu atau OOT, barang rusak, barang kadaluarsa, dan yang terakhir, gudang alat kesehatan. Nah, untuk ruang penyimpanan prekursor, OOT, barang rusak, dan barang kadaluarsa, ini kondisinya selalu terkunci, dan kunci dipegang langsung oleh apoteker penanggung jawab. Sistem penyimpanan di gudang ini mengikuti kaidah FIFO dan FIFO. Alur pengeluaran barang di PBF PT Agung Parmindo Indonesia dimulai dari surat pesanan dari relasi yang dibawa oleh sales. Kemudian, oleh admin akan dicetak fakturnya. Nah, sembari menunggu proses fakturing, picker akan mengambil barang sesuai dengan surat pengiriman barang atau SPB dan dicek kembali oleh checker. Kemudian, barang akan diangkut dan dikirim oleh bagian transportasi sesuai dengan alamat relasi tujuan. Nah, surat pengiriman barang yang sudah di-ACC oleh apoteker, kemudian akan dibawa kembali ke PBF untuk pengarsipan. Pengarsipan diurutkan berdasarkan nomor surat pesanan yang masuk ke PBF PT Agung Parmindo Indonesia, yaitu dari urutan terbesar hingga terkecil. Begitu pula dengan pengarsipan faktur. Arsip akan dipisahkan sesuai dengan jenis pesanan, yaitu apakah alkes, obat reguler, prekursor, atau obat-obat tertentu. Nah, khusus prekursor dan OOT, setelah pengarsipan surat pesanan ini, maka apoteker penanggung jawab wajib melakukan pelaporan ke pihak BPOM melalui EWOS dan pelaporan secara elektronik kepada Kemenkes melalui e-report, yang mana ini dilakukan secara rutin setiap 1 bulan 1 kali. PT Agung Parmindo Indonesia memiliki beberapa standar operasional yang wajib dijalankan. Di antaranya adalah pemantauan suhu. Pemantauan suhu ini wajib dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi saat datang dan sore saat akan pulang. Setiap pergerakan suhu akan dicatat oleh apoteker sesuai dengan waktu pencatatannya. Termometer juga wajib dikalibrasi 1 kali setahun, agar tidak terjadi bias informasi pada pemantauan suhu selanjutnya.
Standar operasional selanjutnya adalah kebersihan. Setiap pagi dan sore, cleaning service akan membersihkan area gudang untuk menjamin mutu kebersihan gudang dan juga kebersihan barang yang ada di gudang tentunya. Setiap selesai melaksanakan tugasnya, cleaning service wajib mengisi form kontrol standar operasional kebersihan. Form ini juga nantinya akan digunakan sebagai bahan audit internal oleh PBF yang bersangkutan. Standar operasional yang terakhir yaitu pemeliharaan listrik. Nah, ternyata teman-teman, pemeliharaan listrik ini juga termasuk salah satu syarat penting dalam CDOB, yaitu di bagian manajemen resiko mutu atau MRM. Oleh karena itu, pemeliharaan listrik ini wajib dilakukan untuk menghindari arus pendek listrik yang dapat membahayakan gedung dan juga barang-barang yang ada di dalam tentunya. Nah, satu lagi teman-teman, jika suatu saat tiba-tiba listrik di PBF padam, nah, hal ini tentu akan berbahaya untuk beberapa obat yang termolabil atau tidak tahan pada perubahan suhu tertentu. Nah, oleh karena itu, perlu adanya tenaga pengganti listrik agar listrik di PBF dapat tetap beroperasi. Nah, ini nih teman-teman, contohnya genset. Ini genset otomatis, kalau misalnya lampu padam, dia nyala sendiri.